Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, oke, kita telah melakukan pembuatan ya bagian-bagian daripada pintu jendela kombinasi atau pintu jendela gabungan ya. Selanjutnya kita akan menyatukan ya. Jadi jika Anda lihat pada gambar contoh ya, ini dia. Jadi ini adalah bingkai pintu ya, yang ada lubang tengahnya ini adalah bingkai pintu. Nah, di bawahnya ada bagian dalam daripada pintu ya. Yang ini adalah bagian dalam daripada pintu. Nah, bagian dalam daripada pintu ini kita masukkan ke dalam wilayah kosong pada bingkai pintu ya. Dan ini adalah bingkai jendela ya, dan di tengahnya kosong, sama ya. Bingkai jendela di tengahnya kosong. Nah, di tengahnya yang kosong itu kita masukkan kaca ke dalamnya ya. Kita masukkan kaca ke dalam bingkai jendela yang kosong. Setelah semuanya bersatu, kita satukan dengan kusen ya. Setelah pintu dan jendela menyatu, kita satukan dengan kusen ya. Kemudian kita berdirikan seperti ini ya. Kita berdirikan seperti ini ya, sebagaimana menjadi pintu dan jendela kombinasi ya, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan ya, ini adalah gambar kerja kita ya. Nah, visual style, kalau saya klik bola biru ya, konseptual visual style seperti ini ya. Nah ya, ini adalah bagian dalam daripada pintu, dan ini adalah bingkai pintunya ya. Ini adalah kaca ya, dan ini adalah bingkai jendela ya. Kemudian kita masukkan semuanya ke dalam kusen ya, seperti itu. Nah, visual style saya kembali lagi ke gambar kerja 2D wireframe ya, seperti itu. Nah teman-teman, sebagai informasi ya, status view ya, status view layar AutoCAD kita saat ini ya, yaitu berada pada view SE isometrik ya, berada pada view SE isometrik. Nah, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Nah, itu pertama. Kedua, kondisi sumbu ya, kondisi sumbu derajat ya, saat ini kita berada pada UCS work atau normal ya. Saat ini sumbu derajat berada pada UCS work atau normal. Nah, ya, seperti itu. Kemudian view ya, untuk view kita berada pada view 2D wireframe ya. Visual style ya, mohon maaf, visual style kita berada pada visual style 2D wireframe. Nah, oke teman-teman, perhatikan ya, sekarang saya akan memasukkan bagian dalam pintu ini ke dalam bingkai pintu ya. Jadi ini adalah bagian dalam pintu, dan ini adalah bingkai pintu ya. Jika visual style, kalau saya klik bola biru ya, konseptual visual, realistic visual style. Jadi pada bingkai pintu itu kan kosong ya. Nah, wilayah kosong ini kita masukkan bagian dalam pintu ini ke dalam bingkai pintu ini yang kosong ya. Dan begitupun dengan kaca ya, kaca jendela ini kita masukkan ke wilayah kosong yang ada di dalam bingkai jendela. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe seperti itu ya. Oke teman-teman, acuannya adalah perhatikan ya, pada kotak dalam ini ya, pada kotak bagian dalam ini. Oke, pada kotak bagian dalam ini ya, daripada pintu, acuannya adalah pojok kanan atas garis vertikal ya. Nah, kita pergi ke pojok kanan atas ya. Nah, itu dia garis vertikalnya. Anda perhatikan, jika kita besarin di pojok kanan atas itu ada garis vertikal ini ya. Nah, itu adalah acuan ya, yang kemudian kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke pojok kanan atas juga ya. Kita pindahkan ke pojok kanan atas juga pada bingkai pintu, yaitu pada kotak bagian dalam. Nah, jadi ya, ini adalah wilayah kotak luar ya, batas luar ya, pojokan luar, dan ini adalah pojokan dalam. Jadi kita move ke, atau kita pindahkan ke garis vertikal yang ada pada pojokan dalam sebelah kanan atas ya, seperti itu. Nah, untuk memindahkan itu kita menggunakan modify move ya, modify move. Oke. Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman ya, paham ya? Nah, ini move secara bebas, jika ortonya hidup kita matikan ya. Jika ortonya hidup kita matikan, karena move secara bebas lebih enak
kalau ortonya tidak aktif ya, seperti itu. Jadi langkah pertama saya blok dulu atau saya klik dulu ya bagian dalam daripada pintu sampai dia terblok seperti itu ya. Nah, hanya bagian dalam pintu aja yang saya blok ya, yang lain tidak ya. Kemudian saya klik modify di atas dan saya klik move ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya pergi ke pojok kanan atas ini ya, pada garis vertikalnya yang saya jelaskan tadi. Sentuh garis vertikal pojok kanan atas bagian dalam pintu itu, cari lambang segitiga atau midpoint. Ya, pada garis vertikal itu. Klik pada lambang segitiga atau midpoint itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian pergi ke bagian dalam bingkai pintu ya. Pergi ke bagian dalam bingkai pintu seperti ini. Kita besarin wilayah sini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita besarin wilayah sini. Kita pergi ke garis vertikal bagian dalam ya, atau pojok dalam. Sentuh garis vertikal bagian dalam atau pojok dalam itu. Cari lambang segitiga. Itu dia ya. Midpoint. Anda klik di situ. Nah, seperti itu ya. Oke. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, hasilnya seperti ini ya. Bingkai pintu dan bagian dalam pintu telah menyatu ya. Namun ingat ya, ini bingkai pintu dan bagian dalam pintu ini baru bergabung ya. Belum menyatu menjadi satu objek ya. Baru bergabung, paham ya? Visual style, saya kembali lagi ke gambar kerja 2D wireframe. Ya, jadi bingkai pintu ya telah bergabung dengan bagian dalam pintu, atau bagian dalam pintu telah bergabung dengan bingkai pintu. Perhatikan garis putus-putus itu teman-teman. Yang menyala itu adalah bagian dalam pintu ya. Saya ulangi ya, saya cari garisnya. Nah, itu dia. Yang menyala itu adalah bagian dalam pintu. Yang redup adalah bingkai pintu. Nah, ini mereka ini masih terpisah ya, masih belum menyatu. Nah, karena mereka ini adalah satu objek, maksudnya satu layar ya. Anda perhatikan pada ini kan di atas ini layar ya. Di atas ini layar yang putih panjang ini kan layar ya. Yang ada lampunya ini, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Jadi bingkai pintu dan bagian dalam pintu itu sama-sama layarnya daun pintu jendela. Warnanya sama kan, merah muda ya. Nah, karena mereka satu layar, kita satukan ya. Kita satukan bingkai pintu dan bagian dalamnya ya. Dan bagian dalamnya itu ya, yang ini ya, kita satukan menggunakan union pada tab modeling ya. Menggunakan union pada tab modeling. Union menyatukan objek 3 dimensi ya, menjadi satu objek. Ya, 2 objek menjadi satu objek ya, seperti itu. Caranya klik icon union pada tab modeling, kemudian klik beberapa objek yang akan disatukan ya, lalu enter satu kali, selesai. Union hanya untuk menyatukan objek sesama 3 dimensi atau sesama objek 3 dimensi ya. Jadi langkah pertama pada tab modeling, teman-teman, pada tab modeling klik union. Ya, kemudian klik ya bingkai daripada pintu dan bagian dalam pintu ini garisnya ya. Nah, bagian dalam pintu ini perhatikan ya, sentuh dan klik ya, seperti itu. Nah, atau di blok hijau seperti ini, cukup separuh pintu aja ya, dari luar kanan ke separuh pintu seperti ini ya, kiri. Nah, seperti itu. Lalu enter satu kali. Setelah kedua objek ini diblok, enter satu kali, selesai. Sekarang mereka telah menjadi satu objek ya, satu kesatuan ya. Anda klik bingkai, bagian dalam pun ikut terblok ya. Mereka sekarang satu objek. Visual style, kalau saya klik bola biru hasilnya seperti ini tetap ya, tapi dia telah menjadi satu objek. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memasukkan ya jendela kaca ini ya, kaca ini ke dalam bingkai jendela ya. Visual style, kalau saya klik bola biru konseptual seperti ini ya, bingkainya masih kosong dan kacanya ada di sini. Nah, kaca ini kita masukkan ke dalam bingkai jendela ya. Nah, visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Perhatikan teman-teman, saya klik pada pojok yang sama ya, pojok kanan atas ya. Pada jendela ini adalah pojok kanan atas.
Ya, kalau saya besarin pada garis vertikal yang kecil ini. Ya, kita cari lambang segitiga di situ ya. Kemudian kita pindah ke wilayah bingkai jendela ini pada pojok ini ya. Nah, pada pojok kanan atas juga. Ya, pada pojok kanan atas juga. Nah, pojok kanan atas itu perhatikan ini kotak luar ya, dan pojok luar, yang garis vertikal ini pojok luar dan ini pojok dalam. Nah, ini ya pojok dalamnya. Oke, pada bingkai jendela ya yang itu. Atau kalau teman-teman merasa risih dengan pintu, saya bisa pindahkan ke pojok kiri bawah. Ya, pojok kiri bawah pada kotak bagian dalam ini ya. Pada wilayah kotak bagian dalam garis vertikal. Pojokan bagian dalam ya, kiri bawah. Berarti kita mengambil juga dari kiri bawah ya, daripada kaca. Ya, pada garis vertikalnya ini. Menggunakan move ya pada tab modify. Oke. Blok objek yang akan di move ya, blok objek yang akan di move kaca ini, klik modify di atas, klik move ya, klik move. Oke, selanjutnya pergi ke pojok kiri bawah ya, daripada jendela ini pergi ke pojok kiri bawah di sini ya. Oke, nah, pergi ke garis besarin di situ ya, pergi ke garis vertikalnya ini ya, sentuh garisnya, cari lambang segitiga ya, klik lambang segitiga itu. Nah, ini kan pojok kiri bawah, jadi pada bingkai kita juga pergi ke pojok kiri bawah ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah, pojok kiri bawah pada pojokan dalam garis vertikal kecil itu ya, sentuh garisnya yang vertikal kecil itu, cari lambang segitiga midpoint ya, klik di situ, selesai. Nah, jadi visual ini jangan disatukan ya, bingkai kayu ya dengan kaca itu beda material ya, beda layer ya, beda material. Yang satunya kaca, satunya kayu ya, papan kayu. Jadi tidak boleh disatukan menggunakan union, tidak boleh ya. Cukup seperti itu saja. Jadi pada visual style kalau saya klik bola biru ya, realistic visual style, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan daun pintu ke wilayah pintu pada kusen. Dan kemudian daun jendela dan kacanya ke wilayah kusen jendela ya. Visual style kalau saya klik bola biru, nah jadi daun pintu masuk ke wilayah pintu yang ini pada kusen ya. Daun jendela masuk ke wilayah jendela pada kusen. Nah, kita memindahkan pintu dulu ya. Acuannya adalah pojok terluar ya. Pojok kanan terluar daripada bingkai ya. Nanti ada garis vertikalnya di situ. Ke pojok bagian dalam ya. Nah, jadi pojok dalam tuh di sini ya. Kita cari garis vertikal. Pojok dalam itu kan ada tuh garis itu kan, kelihatan ya. Garis dalam itu ya. Nanti cari lambang segitiga di situ. Kalau yang ini pojok luar ya. Ini pojok luar. Jangan pojok dalam, yang di dalamnya ada garis itu ya. Oke. Teman-teman, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe seperti ini ya. Seperti biasa memindahkan ya, menggunakan modify di atas dan move ya. Menggunakan modify move ya. Nah. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter ya pada keyboard. Klik lagi objeknya dan klik teman-teman ya ke tempat tujuan. Oke teman-teman, saya blok dulu ya, seperti ini daripada daun pintu ya, diklik atau di blok ya. Hanya daun pintu saja yang saya blok ya. Saya blok ya seperti biasa dari luar sebelah kanan ke tengah pintu seperti ini ya, kosong yang di tengah itu saya klik. Nah, seperti itu. Namanya blok biru ya, dari kanan ke kiri. Kemudian saya klik modify di atas. Setelah saya blok pintunya, saya klik modify di atas, saya klik move. Nah, lalu saya pergi ke pojok ya, kanan ya, atas pada wilayah terluar daripada daun pintu ya. Nah, pojok luar ini ya. Nah, itu ada garis vertikal. Sentuh garis vertikalnya, cari lambang segitiga midpoint ya. Anda klik di situ. Geser ke pintu ya. Nah, geser ke kusen ya. Pada pojokan sebelah kanan juga ya, atas. Nah, jadi kita sentuh kotak yang vertikal yang di dalam ya.
Tentu kotak vertikal yang di dalam, cari lambang segitiga. Nah, itu dia ya. Anda klik di situ. Nah, selesai ya. Seperti itu teman-teman ya. Visual style, kalau saya klik bola biru, konseptual visual style seperti ini hasilnya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan jendela ya. Kita masukkan jendela, daun jendela ya, ke dalam jendela. Jadi acuannya adalah perhatikan pojok kiri bawah ini ya. Pojok kiri bawah kusen ya. Kotak dalam. Nah, garis vertikal pada kotak dalam. Yang ini ya. Pojok kiri bawah ya. Garis vertikal dalam ya. Pojok dalam maksudnya yang ini. Nanti kita cari lambang segitiga di situ ya. Move-nya berarti kita dari pojok terluar sebelah kiri bawah ya, daripada daun bingkai jendela yang ini ya. Oke teman-teman ya, sekali lagi ingat ya, saya ingatkan lagi ya, kita akan mengemove jendela ini ya, yaitu yang ada kacanya dan ada bingkainya ya. Satu paket jendela ini ya, daun jendela ini kita move ya ke wilayah kusen ya, yang kusen khusus jendela ya, yaitu kita ngambil dari bingkai yang merah muda itu ya, dari pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah terluar ya, pada garis vertikal ini ya. Nah, berarti kita ngambil juga di wilayah sini ya, pada kusen ya, wilayah sini, yaitu garis vertikal bagian dalam ya. Ini garis vertikal bagian dalam, kita cari segitiganya ya, seperti itu, pojok kiri ya, bawah. Nah, caranya tadi klik blok objek yang akan kita move ya, menggunakan move ya, pada tab modify menggunakan move. Oke, blok dulu ya, semuanya seperti ini ya. Satu paket pintu jendela ini ya, satu paket jendela ya, satu paket daun jendela ya, kita blok semuanya. Kemudian klik modify di atas, klik move ya, klik modify, klik move. Nah, seperti itu. Kemudian pergi ke kiri bawah ya, pojok bingkai terluar ini ya, pojok kiri bawah, pada garis vertikal itu Anda sentuh ya. Nah, garis vertikal di pojok kiri bawah pada kusen itu ya, pada bingkai ya, pada bingkai pojok terluar itu ya, sentuh, cari lambang segitiga, Anda klik di situ. Nah, lalu Anda pergi ke pojok kiri bawah juga ya, pada kusen jendela ya, pojok kiri bawah ya, pada garis pojokan atau garis vertikal yang bagian dalam ya. Sentuh garisnya, besarin di daerah sini ya. Kemudian sentuh garis yang di dalam itu, yang vertikal di dalam itu, sentuh, cari lambang segitiga teman-teman. Nah, itu dia ya, lambang segitiga, Anda klik di situ. Nah, maka dia sudah berpindah ke tempatnya masing-masing ya. Nah, pada visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti ini hasilnya. Pintu dan jendela ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Oke teman-teman, pada gambar contoh kita akan memberdirikan. Ya, kita akan memberdirikan seperti ini ya. Nah, perhatikan. Jadi kita berdirikan seperti ini. Ya. Jadi ini kita berdirikan ya. Untuk memberdirikan pada modify ya, pada modify kita menggunakan rotate ya. Untuk memberdirikan ini pada modify ya, kita menggunakan rotate. Nah, tapi sebelum kita menggunakan rotate, sebelum kita memutar ya, kita harus merubah sumbunya dulu ya. Kita harus merubah arah sumbunya dulu ya. Sumbu Z kita pindahkan ke sumbu X ya. Sumbu Z kita pindahkan ke sumbu X ya, supaya kita bisa merubah seperti itu. Bisa memutar berdiri ya. Kalau sumbu Z-nya belum ada di sumbu X ya, belum berpindah ya, sumbu Z-nya belum berpindah ke sumbu X, dia tidak bisa berdiri ya.
di rotate-nya tidak bisa berdiri. Jadi kita harus berdirikan ya, untuk memindahkan sumbu ya pada UCS. Untuk memindahkan sumbu Z pada UCS, kita menggunakan Z axis vektor ya, yang ini. Z axis vektor yang ini ya pada UCS. Oke, namun sebelumnya ya, memutar sumbu orto wajib hidup. Nah, jadi kita hidupkan orto dulu ya, memutar sumbu orto wajib hidup untuk tegak lurus ya. Oke, setelah orto hidup ya, pada UCS teman-teman klik Z axis vektor yang ini ya. Pada UCS klik Z axis vektor yang ini. Oke, kemudian perhatikan arah saya mengklik ya. Nah ini, perhatikan ya. Nah, perhatikan sumbu X ya. Saya mengklik searah sumbu X. Perhatikan ya. Klik di sini, tarik begini ya, sama searah ya. Nah, klik di situ. Nah, maka dia berputar searah sumbu Z-nya berpindah searah sumbu X ya. Oke, UCS Z axis vektor ya. Nah, kemudian klik di sini, tarik begini, klik di sini. Begitu ya. Maka sumbu Z-nya berpindah searah sumbu X. Setelah sumbu Z berada di sini ya, baru kita putar ya, menggunakan rotate ya pada tab modify, teman-teman. Klik atau blok objek yang akan diputar atau di rotate ya, kemudian klik icon rotate pada tab modify atau RO enter ya pada keyboard. Klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan ya, yaitu putar ke atas. Kemudian klik pada posisi yang diinginkan, yaitu di atas ya. Aktifkan orto teman-teman untuk putar tegak lurus ya. Aktifkan orto untuk putar tegak lurus. Nah, jadi kita disuruh menghidupkan orto ya, dan di sini ortonya masih tetap hidup ya. Jadi wajib hidup ya ortonya ya. Oke. Kemudian saya blok semua paket pintu jendela ini. Ya, blok hijau ya, dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, dia menyentuh semua gambar ya daripada pintu jendela ini ya, yang 3 dimensi ini. Saya blok dulu objeknya. Kemudian saya klik modify di atas ya. Kemudian saya klik rotate ya. Rotate. Nah, ya. Kemudian saya pergi ke pojok kiri bawah ya. Pojok kanan bawah daripada kaki kusen pintu ya. Nah, kaki kusen pintu sebelah kanan ya. Saya klik di situ. Oke. Nah, tarik ke atas ya supaya berdiri, tarik ke atas seperti ini ya. Nah, klik di atas. Nah, selesai. Maka dia telah berdiri teman-teman ya. Sama seperti yang lain. Pada visual style kalau saya klik bola biru seperti ini hasilnya ya. Oke dia ya. Nah, kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Demikian teman-teman ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project ya. Sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian. Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera.